Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Sandi dengan NIM 05595985575. Tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas 3 dasar-dasar penyuluhan. Soal nomor 1, proses difusi merupakan proses penyebaran teknologi atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pengenalan hal-hal yang baru. Bedanya adalah jika dalam proses adopsi, pembawa inovasi berasal dari luar, sistem sosial masyarakat sasaran, sedangkan dalam proses difusi, sumber informasinya berasal dari dalam sistem sosial masyarakat sasaran itu sendiri. Contoh proses adopsi inovasi di Poktan GSG 07 Kembangan Jakarta Barat yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian tradisional, seorang dari lembaga penelitian pertanian luar desa tersebut datang dan memperkenalkan pertanian hidroponik. Masyarakat kemudian mempelajari, mencoba, dan akhirnya menggunakannya secara luas. Contoh proses difusi inovasi di Poktan GSG 07 Kembangan Jakarta Barat. Salah satu petani pertama kali mencoba menjual produknya melalui aplikasi pesanan online dan mendapatkan hasil penjualan yang jauh lebih baik. Teman-teman Poktannya tersebut melihat keberhasilan ini, bertanya-tanya cara kerjanya, dan kemudian juga mulai menerapkannya. Nomor 2, penyuluhan mempunyai peran penting dalam meningkatkan proses difusi inovasi. Oleh karena itu, setiap penyuluhan diharapkan dapat mempercepat proses adopsi atau difusi inovasi melalui 5 tahapan. Yang pertama, melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakat serta kebutuhan nyata yang belum dirasakan masyarakat. Yang kedua, mendorong adanya kebutuhan-kebutuhan baru untuk siap melakukan perubahan-perubahan sehingga dengan kesadaran mereka termotivasi untuk melakukan perubahan. Ketiga, menjalani hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapannya untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mampu membantu mereka untuk memecahkan masalah serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi. Keempat, mendukung dan membantu masyarakat sasaran agar keinginan-keinginan tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan. 5, memantapkan hubungan dengan masyarakat dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya melakukan perubahan-perubahan tanpa harus selalu menggantungkan bantuan melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakasai dan dilaksanakan sendiri. Soal nomor 3, mengapa disebut partisipatif? Karena penyuluhan partisipatif secara aktif memasukkan masyarakat sasaran dalam semua tahapan proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Beberapa karakteristik pendekatan komoditas dan sistem produksi yaitu dan penyuluhan pertanian memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi sumber daya daerah setempat sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Yang kedua, sasaran penyuluhan pertanian adalah masyarakat yang dianggap kurang beruntung, yaitu yang lemah dan tertinggal dalam segala hal. Yang ketiga, organisasi penyuluhan adalah pemerintah daerah setempat yang berada dalam kerangka otonomi daerah dengan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Yang keempat, metode yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan masyarakat setempat mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahap menikmati hasilnya. Untuk itu perlu diupayakan adanya suatu pendekatan yang bersifat bottom up sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Terakhir, peran penyuluh. Dalam upaya menumbuhkan partisipasi masyarakat, maka peran penyuluh di sini adalah sebagai pendamping atau mitra yang mempunyai kedudukan sejajar dalam masyarakat. Soal nomor 4, perbandingan karakteristik pendekatan laku dan partisipatif berdasarkan segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan peran penyuluhan. Tujuan pendekatan laku meningkatkan produksi dan pendapatan petani secara individual kemudian berdampak ke nasional.
Sedangkan tujuan pendekatan partisipatif memberdayakan masyarakat agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri sesuai sumber daya daerah. Sasaran pendekatan laku keluarga petani dalam wilayah kerja penyuluhan dikelompokkan ke kelompok tani yang dipimpin oleh 10% petani maju. Sedangkan sasaran pendekatan partisipatif masyarakat petani yang kurang beruntung, lemah dan tertinggal. Organisasi pendekatan laku petani diorganisir ke kelompok tani yang dilayani oleh penyuluh lapangan dengan rasio 1:800. Sedangkan organisasi pendekatan partisipatif diatur oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi dengan koordinasi pusat. Metode pendekatan laku mengutamakan kunjungan ke lahan secara berkelompok, latihan untuk kontak tani, dan pertemuan kelompok di luar lahan. Sedangkan pendekatan partisipatif bottom up dengan melibatkan masyarakat dari perencanaan sampai menikmati hasil, menumbuhkan partisipasi aktif. Peranan penyuluhan pendekatan laku memberikan teknologi murah atau risiko kecil, memecahkan masalah, memberikan rekomendasi teknik, dan merancang demonstrasi. Sedangkan pendekatan partisipatif sebagai pendamping atau mitra sejajar dengan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi. Demikian video ini saya buat. Terima kasih.